kalau menurut gue ya kenyamanan itu sebenarnya Tuhan gak bilang kayak gitu tuh. Cuman Tuhan bilang kalau misalkan kita harus pergunain waktu kita dengan sebijaksana mungkin. Halo semua, balik lagi bersama kita di The Camper. Oke teman-teman, sebelumnya aku minta izin ya buat lepas masker karena kita semua di sini udah divaksinasi dan udah melakukan protokol kesehatan yang ketat. Kita udah cuci tangan, kita juga udah cek suhu tubuh, kita juga udah semprot disinfektan di ruangan ini. Kita izin copot masker ya teman-teman. Oke, aku hari ini mau bahas podcast tentang nyaman. Jadi, aku mau nanya deh ke Tasya. Nyaman itu apa sih, Syah? Nyaman itu kata yang simple tapi kadang susah dideskripsiin ya. Tapi kalau buat gue pribadi, nyaman itu ketika kondisinya itu kalian mau ngapa-ngapain enak gitu. Terus abis itu sesuai dengan harapan kalian dan gak ada hal yang bikin kalian takut atau pusing lah. Pokoknya itu sih nyaman. Oke, Alvin. Nyaman apa, Vin? sebenarnya simple, sama kayak Tasya simple. Nyaman itu menurut gue kondisi satu kondisi yang ada pas lagi semua kondisi tuh, semua lingkungan lu itu semua kayak sesuai dengan apa yang lu mau. Jadi misalkan lu mau rebahan, lu bisa rebahan, itu nyaman. Itu menurut gue. Oke, thank you Vin. Pasti teman-teman semua, kalian semua pernah dong ngerasain sama nyaman itu. Pernah kan? Ya, pernah. Pernah kan? Nah, nyaman itu kan banyak ya. Ada nyaman sama seseorang. Aduh, terus ada nyaman lagi sama mungkin suatu tempat gitu yang bikin kalian nyaman. Terus ada juga kalian nyaman sama kehidupan kalian yang saat ini yang lagi dilakuin. Boleh dong aku dengar cerita kalian. Kalian lagi di zona nyaman gak sih? Tasya dulu. Tadi yang Fanny udah sebutin kan nyamannya banyak kan. Nyaman sama seseorang tuh katanya. Terus nyaman di lingkungan, di tempat segala macam. Ya kalau misalkan kondisi nyaman aku sekarang, mungkin aku ya pertama aku jelas pasti aku udah nyaman dong sama kalian semua nih yang ada di sini. Kita udah kenal lama segala macam. Kita kan kayak udah best friend banget nih. Bestie. Pokoknya udah nyaman lah sama kalian semua di sini. Nah, terus kalau misalnya ngomongin tentang kehidupan yang lagi di kondisi nyaman atau enggak, kayaknya lebih ke kemarin-kemarin sih aku sempat ngerasa nyaman, sempat terlena gitu ya hidup di kondisi yang nyaman, dimana kita baru lulus SMA nih, terus nggak ada tugas-tugas, nggak ada ulangan segala macam, tuh kayak ngerasa bebas banget kan. Tapi tuh jatuhnya lebih ke kayak apa ya, sempet ngerasa nyaman tapi yang nggak produktif gitu loh teman-teman. Sempet banyak habisin waktu buat hal yang nggak berguna, terus bangunnya siang, terus tidurnya malam segala macam, dan akhirnya kayak nyaman sih, emang sih nggak ada yang nuntut segala macam dan nggak ada pekerjaan yang harus dilakuin, tapi jadinya kayak malah agak bosen dan akhirnya malah zona nyamannya tuh zona nyaman yang jelek gitu sih kalau yang kemarin gue alamin itu. Oke, thank you Syah. Kalau Alvin? Kalau gue sebenarnya cukup sama Tasya, kayak memang bener sih kata Tasya, kayak masa peralihan dari SMA ke kuliah itu kan lama kan. Memang itu yang bikin kita jadi jatuh ke zona nyaman kita sih. Kayak kalau mungkin Tasya kan tadi kayak jam tidurnya berantakan. Kalau gue emang orangnya itu gak bisa bangunnya siang gitu. Entah kenapa kalau gue mau tidur lagi tuh gak bisa. Tapi gue jatuh ke zona nyaman yang beda gitu. Kayak gue jadi lebih sering kayak main game. Gue lebih sering daripada sebenarnya gue tuh sebelum kuliah tuh udah ada jadwalin kan gitu, kayak gue mau bikin lagu, gue mau mau ngedit, gue mau persiapan kuliah, realisasinya gak ada. Kayak pagi-pagi bangun merenung terus buka HP, sate bentar, malah setelah sate buka-buka Instagram atau enggak main gitu. Jadi ya kayak itu zona nyaman gue sih. Tapi kayak pas lagi gue masuk kuliah ini nih, itu gue bener-bener ngerasa kayak duh kok kayak gue gak bisa ya, gue gak bisa kayak gini lagi. Jadi ngerasa ada yang hilang gitu dari gue. Oke. Sebenarnya sama loh sama kalian semua. Aku juga ngalamin hal itu teman-teman. Jadi pas peralihan dari masa SMA ke kuliah itu kan emang lama ya. Di situ benar-benar ngelakuin hal-hal yang gak produktif, hal yang gak berguna. Tapi kayak disadarin gitu loh, kayak
ngerasa kalau gak bakal bisa kayak gini-gini terus, dan juga ngerasa harus ada perubahan yang kita alami. Kalau kalian nih, Tasya deh, ada ngerasa gak sih kayak Tuhan tegur gitu, atau kayak ada ngerasa aduh gak bisa nih gue di zona nyaman terus nih, harus keluar gitu? Ya pastinya ada sih teman-teman ngerasa kayak pasti senyaman apapun itu tetap bikin kalian bosan gak sih? Tetap ada kejenuhan Iya. kayak dimana kayak Iya, benar. gue udah ngelakuin hal yang menurut gue menyenangkan. Misalkan contohnya nge-scroll Instagram, TikTok segala macem, nonton YouTube, gak ada yang ngebatasin. Itu tuh emang awalnya nyaman gitu, tapi lama-lama pasti ada kejenuhan yang kita mulai ya kayak udah bosan nih main Instagram terus, kayak di rumah terus, apalagi di rumah terus kan, gak bisa ngobrol sama teman secara langsung gitu, kayak mulai ngerasa jenuh, dan di situ kayak mulai ngerasa hampa lagi gitu. Ngerasa hampa gitu. Sebenarnya hampanya bukan karena gue bener-bener putus nggak ada koneksi sama Tuhan, nggak doa segala macam, tapi itu tuh kayak ngerasa ketika gue nggak manfaatin waktu gue, ketika gue ada di zona nyaman yang gak produktif ini, itu tuh bikin gue ternyata jadi berdampak juga ke apa ya, ke mental gue gitu. Gue jadi gampang ngerasa down, gampang ngerasa banding-bandingin hidup sama orang lain, terus gampang ngerasa jauh dari Tuhan. Padahal tuh sebenarnya Tuhan tuh selalu ada buat kita, tapi waktu zona nyaman itu yang bikin kita jadi lupakan hal itu. Nah terus pernah juga ditegur sama Tuhan ketika gue udah mulai ngerasa kehilangan arah nih ya, kehilangan arah gitu ya. Maksudnya kayak capek gitu, kayak nggak punya semangat, apalagi pengen ngelakuin hal-hal tuh kayak nggak ada rasa semangatnya gitu kan. Pasti pernah juga kan ngelakuin hal, tapi kok kayak nggak ada yang ngedorong gue buat semangat, nggak ada yang dorong gue buat tetap sukacita. Di situ kayak udah mulai mempertanyakan tuh ke diri gue sendiri, ini gue tuh lagi kenapa sih, ini gue lagi gimana sih, kok gue ngerasa nggak damai sejahtera ya. Dan di situ gue udah mulai tegur sama Tuhan kalau ini karena kamu terlalu nyaman sama diri kamu sendiri, dan kenyamanan kamu itu tuh yang bikin kamu jadi ya udah fokusnya sama diri kamu udah mulai lupain Tuhan, kamu udah mulai lupain teman-teman kamu juga yang lain buat tetap keep in touch sama mereka. Dan akhirnya kayak jadi sadarin sama Tuhan, mestinya waktu-waktu lagi kayak gini kita harus pergunain dengan baik. Itu sih sempat Oke, thank you Syah. Kalau Alvin pernah nggak ngerasa nih ditegor sama Tuhan gitu? Pasti ya pernah sih, kayak dalam waktu doa pun juga pasti kayak gue sebenarnya berkali-kali sih gue kayak ditegur kayak, dan orang ya kalau dari tegur sekali tuh biasa langsung berubah gitu kan. Kalau gue tuh selama ini kayak ditegur, oke, berubah bentar, balik lagi. Sama Vin, sama. main lagi kelamaan. Dan itu itu tuh kayak pas lagi bener-bener gue kayak susah banget untuk keluar dari sana. Gue susah banget kayak taruh HP, udah waktu sendiri dulu, waktu produktif sama Tuhan. Dan itu yang akhirnya gue bikin gue cukup keteteran sekarang ini. Oke, thank you. Bener-bener susah ya teman-teman buat keluar dari zona nyaman itu. Iya. Bener-bener seenak lumpur nggak itu. sih? Kayak Iya bener banget. Itu kayak bikin kita tuh nyerap kita. kayak ngikat kita banget teman-teman. Nah, sebenarnya tuh berada di zona nyaman terus boleh nggak sih? Kan enak-enak aja gitu kan, maksudnya kayak ya udahlah, orang enak-enak aja kok, lagian hidup gue juga bakal gini-gini aja. Boleh nggak sih? Bahaya nggak sih gitu kita berada di zona nyaman terus? Kayaknya kalau kita udah lihat contoh dari kita sendiri nih, kita berkaca sama pengalaman kita, zona nyaman itu banyakkan ruginya atau positifnya sih, negatif atau positifnya sih? Kayaknya sih kalau dari gue sendiri ya, dari pengalaman gue kayak lebih banyak negatifnya gitu, kayak jadi malas, jadi fokus sama diri sendiri, jadi lupa buat ngelakuin hal-hal yang berguna gitu. Nah itu yang bikin gue jadi sadar gitu, kalau gue nggak boleh kondisi kayak gini-gini terus, gue nggak boleh ada di kondisi kayak gini terus. Jadi kayaknya Tuhan nggak mau deh kalau gue kayak gini terus. Dan ya benar sih, di Alkitab itu mungkin nggak bilang kalau kamu nggak boleh nikmatin me time, kamu nggak boleh main game. Tuhan nggak bilang kayak gitu tuh. Cuman Tuhan bilang kalau misalkan kita harus pergunain waktu kita dengan sebijaksana mungkin. Tuhan bilang kalau kita juga harus keluar buat jadi berkat buat orang lain. Itu sih yang kayak diingetin kalau ya kalau misalkan emang pengen me time, pengen nyaman gitu, itu ya tetap ingat gitu, ada tugas, ada tanggung jawab yang harus tetap kita lakuin. Oke. Gue jadi keinget, lu bilang kayak gitu, gue jadi inget satu ayat yang kayak bilang, lu ngelakuin ini boleh, tapi apakah berguna? Ya. Iya. Kayak sebenarnya gue juga berkali-kali ditegur sama ayat itu sih, kayak kalau menurut gue ya, kenyamanan itu sebenarnya fine aja, boleh aja. Cuma lu mau maju gak?
Lu mau maju, lu nggak bakal bisa di zona nyaman terus. Lu berada di zona nyaman, lu mau tapi kondisi berubah nih, lu tetap di zona nyaman itu, lu nggak bakal bisa maju, lu ketinggalan sama orang lain. Ya makanya kalau lu lihat kayak sekarang, gue pun juga sebenarnya ngerasa itu kayak kita ngabisin banyak waktu me time atau enggak, tapi yang kayak kelewatan itu, sementara orang-orang tuh lagi pada ngembangin diri. Itu kenapa orang-orang tuh kita bisa ngeliat kayak orang-orang lebih sukses daripada kita. Tapi bukan untuk insecure, tapi maksudnya kayak memang mereka pun ada usaha gitu. Itu menurut gue sih, kayak zona nyaman, kalau lu gak mau maju silahkan, Gak ada yang larang ya. gak ada yang larang. Tapi kalau lu mau maju, lu gak bisa di zona nyaman terus. Iya sih benar. Yang tahu batasannya diri kita sendiri gitu. Iya. Ya sih, gue juga sendiri nemuin ya kalau misalkan kayak apalagi orang zaman sekarang nih gampang insecure kalau ngeliat orang lain tuh udah lebih berprogres gitu. Tapi waktu dilihat ke diri kita sendiri, emang kita udah usaha mereka gitu. Itu yang bikin gue jadi ngingetin diri gue sendiri sih. Iya benar banget ya, benar banget loh. Burung Raja Wali aja tuh digoncangkan kenyamanannya, apalagi kita tuh harus, masa kalah sih sama Raja Wali, bener gak? Kita tuh harus bisa lah teman-teman keluar dari zona nyaman kita. Mau minta sarannya dong dari kalian nih. Kayaknya lagi susah banget deh buat keluar dari zona nyaman, bener-bener lagi nyaman banget nih teman-teman, kayak gak ngapa-ngapain, udah enak, udah santai doang kerjanya, tidur makan. Buat keluarnya itu tuh gimana dan gak takut buat keluar. Kayak dari Alvin dulu kayak yang udah Alvin, dari tadi Tasya terus nih. Oke. Kalau sebenarnya nggak juga. Tapi kalau dari gua, satu hal yang bisa bikin lu keluar dari zona nyaman yang gua ngerasain sekarang juga itu adalah tanggung jawab. Saat lu terserah lu mau tanggung jawab dari orang lain, misalnya kayak lu sekolah kan udah pasti tanggung jawab lu dikasih dari orang lain, atau enggak lu kayak misalnya tanggung jawab dari lu sendiri, kayak lu udah taruh goals nih, lu jangan cuma jadi goals doang, tapi lu beneran realisasiin, kayak lu plan hari ini ngapain, itu sebenarnya bisa ngebantu juga gitu kalau menurut gua. Soalnya kayak kalau kita nggak ada tanggung jawab, kita bebas aja, tapi kita perlu ada yang ngikat kita gitu. Itu sih. Berani ambil tanggung jawab ya. Iya. Gue juga lagi ngalamin ini sih teman-teman. Gue kan baru mulai ospek nih, kuliah segala macem, dan jujur gue kayak sempet ngerasa ketinggalan gitu ya, karena efek tadi tuh, efek lulus terus kayak berasa pengangguran gitu, nggak ada tanggung jawab segala macem. Sedangkan teman-teman gue yang lain udah mulai mungkin kayak ikut volunteer atau nggak ikut organisasi segala macem, gue masih kayak ya ntar aja. Dan di situ kayak gue mulai ngerasa nih, aduh kalau misalnya gue kayak gini terus kapan gue bisa maju ya, kapan gue bisa berkembang ya. Dan akhirnya emang sih bener, berani ambil tanggung jawab. Mungkin kita nggak selalu dikasih tanggung jawab sama orang lain, tapi harus ada, ibaratnya ada bola yang kita jemput sendiri gitu. Bola yang kita jemput sendiri. Misalkan kita berani ambil tanggung jawab, kita pengen contoh yang paling gampang deh, gue kemarin waktu lagi nyiapin tugas ospek ya, ngelihat teman-teman gue nih udah pada gercep semua nih ngerjain tugasnya. Oke, gue jadi terpacu juga buat ngerjain itu secepat mungkin gitu ya. Tapi bukan asal-asalan ngerjainnya, tetap bener gitu ngerjainnya. Terus juga ada misalkan tugas kelompok nih, sebenarnya tugas kelompoknya itu nggak dipaksa buat semua anggota regu, jadi cuman perwakilan aja buat bikin kreatif kontes gitu. Pokoknya intinya bikin proposal. Nah di situ gue ngerasa kayaknya harus ada perubahan yang gue lakuin. Jadi gue mengajukan diri buat tetap ikut lomba itu gitu. Nah jadi puji Tuhannya ya emang harus ada kesadaran diri sendiri sih teman-teman. Mungkin gue belum 100% keluar dari zona nyaman gue udah langsung jadi orang yang paling produktif gitu, enggak. Cuman kayak harus emang ada perjuangan yang kita lakuin kalau kita emang pengen berprogres dan pengen lebih jadi orang yang maju. Itu sih kalau dari gue. Satu lagi nih gue lupa nih, gue tambahin. Apa tuh? Kita perlu juga partner, atau enggak kalau bukan partner kita perlu ada orang yang menjadi panutan kita. Iya. Soalnya kayak yang panutan kita pasti yang baik-baik dong, pasti dia juga ada usaha untuk nyampe itu. Dan itu yang bisa bikin keluar dari zona nyaman gitu menurut gue. Sekarang panutan lu siapa, Vin? Aduh, Tuhan aja deh. Kalau gue jangan main kan kirain ada gebetan baru. Ada yang bikin Alvin aduh langsung gimana gitu kan. Iya. Tapi bener sih, setuju. Kalau misalkan kita punya teman yang produktif, kita males kayak ngerasa nggak dosa sih, cuman kayak ngerasa takut ketinggalan sama takut pasti nggak bakal nyambung lah kalau misalkan kita berteman sama orang yang produktif tapi kitanya malas-malasan, kan kita kayak ngerasa gimana gitu kan. Jadi otomatis bakal lebih bagus juga kalau kita punya teman yang sama-sama ngebangun, sama-sama ngedukung. Itu sih. Iya benar, teman juga mempengaruhi kita ya guys. Oke, aku mau baca ini firman Tuhan yang memberkati kalian nih. Di Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Oke, firman Tuhan berkata,
Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ada yang tahu nggak nih kisah Abraham ini tuh kayak gimana? Ya kalau dari yang gue tangkap sih si Abraham ini kenapa sih dia bisa sedemikian diberkati sama Tuhan, sedemikian bisa jadi orang yang berhasil jadi bapak segala bangsa gitu, diberkati secara materi, secara keturunan dan segala macam, itu ya karena dia mau ngelakuin apa yang Tuhan suruh gitu, Iya, Tuhan benar. gerakin. Dan sebenarnya jujur aja kayaknya kalau dipikir-pikir iya juga ya, kita namanya manusia, kita punya kehendak bebas gitu, kita bisa milih kita mau lakuin atau enggak. Tapi kalau dari Abraham ini Tuhan suruh A dia lakuin A, Tuhan suruh B dia lakuin B, dan itu yang kenapa bikin dia bisa jadi orang yang berhasil, karena dia mau keluar dari zona nyaman, dia mau ngikutin apa yang Tuhan mau suruh gitu. Iya benar teman-teman, si Abraham ini tuh kehidupannya sebenarnya udah enak gak sih, dia kayak udah kaya, Iya. udah punya segalanya lah istilahnya, tapi dia mau ngikutin apa yang Tuhan suruh dan dia mau untuk keluar dari zona nyaman dia untuk berubah teman-teman. Sama ada satu ayat lagi nih teman-teman di Yesaya 45 ayat 3. Aku bacain ya. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Amin ya teman-teman semua. Amin. Oke, aku mau kasih tahu nih ke kalian. Sebenarnya tuh berubah itu tuh gak ada yang nyaman. Untuk kita berubah masuk ke suatu tahap yang lebih tinggi itu tuh gak ada suatu kenyamanan. Jadi kita semua ini harus belajar keluar dari zona nyaman kita, sambut perubahan yang terjadi secara positif, dan alamilah pertumbuhan di dalam iman kita teman-teman, di dalam hidup kita. Oke, aku juga mau bilang nih ke teman-teman, tidak ada pertumbuhan di zona nyaman, tidak ada kenyamanan bila Anda ingin mengalami pertumbuhan. Jadi benar-benar kita harus dari diri kita sendiri nih teman-teman, mau keluar dari zona nyaman kita ini untuk ke arah yang lebih baik yang udah Tuhan tunjukkan di hidup kita. Oke, itu aja teman-teman. Ada yang mau kasih saran atau gimana nggak ke teman-teman semua? Udah kali ya? Kalau aku boleh tambahin Oke, dikit boleh. nggak? Kalau dari gua benar tadi kata Afan yang terakhir tuh, kalau misalkan emang kemauan itu dari diri kita sendiri. Kalau misalkan kita jadiin orang lain patokan, ya mungkin itu cuma bisa beberapa kali aja berhasil gitu, kita jadi lebih maju. Tapi kalau misalkan tekadnya itu dari diri kita sendiri, otomatis akan jauh lebih long lasting lah. Kalau misalkan kalian pengen keluar dari zona nyaman, itu sih. Satu lagi dari gua, time management kalian juga harus baik. Oh, benar. Itu nyambung sama podcast kita yang Nyambung, sebelumnya. Gitu, nyambung semua nih teman-teman. Jadi nontonnya harus semua ya guys. Iya, soalnya kalau kita time management balik, kita udah ada jadwal ini, kita pasti lihat ada waktu refreshing kita seberapa banyak gitu. Kalau kita lihat bisa waktu produktif kita sama waktu nggak produktif kita itu bisa kita lihat dan kita bisa evaluasi dari sana. Itu sih kalau dari gua. Oke. Thank you Alvin, thank you Tasya. Thank you buat teman-teman semua yang udah nonton. Semoga podcast tentang zona nyaman ini memberkati kalian semua ya. Jangan lupa teman-teman, aku minta tolong buat like, comment, subscribe channel YouTube kita The Camper teman-teman. Thank you teman-teman semua. Tungguin ya podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Thank you. God bless you.